Pada hari ini tanggal 27 Juli 2025, kami pengurus perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah Pusat akan melantik pengurus sebagai berikut. 1. Pengurus daerah Kota Depok, pengurus daerah Kota Jakarta Timur, pengurus daerah Jakarta Barat, pengurus daerah Jakarta Pusat, pengurus daerah Jakarta Utara, pengurus daerah Jakarta Selatan, pengurus daerah Kota Bogor, pengurus daerah Kabupaten Bogor. Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. TV Al-Waha, Hot Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur TV Al-Waha dimanapun Anda berada, dari kawasan Sejuk Buniwah Kerajaan Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal Jawa Tengah, inilah channel TV Al-Waha Hot Inspiration. Kembali bersama saya Bahril Ulum dalam segmen acara Sorotan Bahril, menyorot dengan hati, membahas dengan teliti. Sedulur TV Al-Waha, hari ini 27 Juli 2025 secara resmi Bang Haji Rhoma Irama atau Raden Haji Oma Irama telah memfasilitasi sebuah acara seremonial besar pelantikan perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah se-Jabodetabek. Nah, kali ini saya tidak hendak menyiarkan tentang prosesi suksesnya pelantikan PWI Laskar Sabilillah di Jabodetabek itu, karena saya cukup mengucapkan selamat atas terselenggaranya, atas suksesnya penyelenggaraan pelantikan perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah se-Jabodetabek. Meskipun si Bahar Demit itu berusaha untuk menghalangi, tapi dia akhirnya tak bisa berbuat apa-apa. Pelantikan tetap berjalan, tetap sukses tanpa halangan apapun. Bahar Semut hanya menjadi duri kecil di dalam acara pelantikan tersebut, nggak ada apa-apanya. Nah, kali ini saya pengen mengupas tentang kewalian Raden Haji Oma Irama, sedulur TV Al-Waha. Kenapa saya mengatakan beliau Rhoma Irama itu sangat pantas untuk disandangkan dengan sebuah gelar waliullah. Yang namanya wali itu perlu Anda pahami, waliullah itu nggak harus yang namanya kayak kabib-kabib itu pakai sorban, pakai jubah, pakai tasbih besar sebesar kelapa direnteng begitu ya, tasbihnya besar sekali, terus tongkatnya kemana-mana buat tongkat. Enggak. Yang namanya wali itu kita nggak bisa memahami sejatinya wali itu seperti apa, tetapi kita bisa menganalisa apa yang terjadi pada orang tersebut. Nah, salah satunya adalah kalau saya pribadi menganalisa Raden Haji Oma Irama ini, saya menyebutnya beliau adalah Sunan Kalijaga modern. Kenapa saya menyebutnya Sunan Kalijaga modern? Inilah, mari kita bongkar kewalian Bang Haji Rhoma Irama alias Raden Haji Oma Irama. Sedulur TV Al-Waha, kita masih melihat ya tayangan suksesnya pelantikan PWI Laskar Sabilillah se-Jabodetabek yang bikin Bahar Smith itu kepanasan. Dia teriak-teriak, nolak, tapi nyatanya tak berhasil sama sekali. Tetap PWI Laskar Sabilillah berkibar di Jakarta, di se-Jabodetabek sudah ada kepengurusannya. Sekali lagi saya mengucapkan selamat atas terbentuknya, atas dilantiknya pengurus, jajaran pengurus perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah se-Jabodetabek. Dulu tahun yang lalu, setahun yang lalu, teman-teman dari PWI Laskar Sabilillah masih merasa berkecil hati karena seolah-olah PWI Laskar Sabilillah itu tidak bisa menembus Jakarta, di mana kita ketahui Jakarta itu basisnya orang-orang FPI, orang-orangnya Rizik dan si Bahar. Tapi hari ini itu semuanya lepas, kandas semuanya. Yang disebut Jakarta sebagai basisnya orang-orang Laskar FPI, Mukibin sekarang berganti menjadi Mukimat alias
muhibbin Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi mereka kan bilangnya orang-orang PW itu mukimat, padahal kalau kita singkat, mukimat itu adalah muhibbin Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, kali ini kita akan menyoroti kenapa tadi saya katakan bahwa Rhoma Irama itu adalah Sunan Kalijaga modern. Saya menganalisanya bahwa Raden Haji Rhoma Irama ini secara silsilah ternyata bukan kaleng-kaleng silsilahnya. Beliau justru masuk dalam kategori keturunan orang hebat di Nusantara ini, di mana silsilah beliau bersambung sampai kepada Sultan Hasanuddin, dan Sultan Hasanuddin itu sendiri adalah silsilahnya sampai kepada Kanjeng Sunan Gunung Jati. Artinya bahwa Raden Haji Rhoma Irama itu juga keturunan wali. Nah, kalau disebut sebagai keturunan wali, maka tidak tertutup kemungkinan dan besar kemungkinan bisa menjadi wali. Hanya saja Rhoma Irama hidup di zaman modern ini, maka saya mengatakan Rhoma Irama itu adalah Sunan Kalijaga modern. Analisa pertama, dahulu Kanjeng Sunan Kalijogo pernah di masa mudanya itu, sejak kecil Kanjeng Sunan Kalijogo itu sudah berpikir kritis tentang kondisi masyarakat yang ada di daerahnya. Ketika itu di Tuban, ayahnya yang menjadi seorang adipati bertindak kurang tepat terhadap rakyatnya, memaksakan pajak yang membebani rakyat sehingga rakyat hidup dalam kemiskinan, kemelaratan yang membuat banyak orang mati karena kelaparan. Nah, di sini Kanjeng Sunan Kalijogo itu melihat orang tuanya Raden Wilwatikta Tumenggung Tuwilwatikwa yang menjadi penguasa ketika itu terlihat semakin kaya dan semakin kaya karena mengeruk harta rakyatnya dengan cara memaksakan pajak yang dengan cara dipaksa. Nah, Raden Haji Rhoma Irama melihat ya hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Kanjeng Sunan Kalijogo. Dan pasti Anda semuanya tahu lagu tentang yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Itu lagu yang sangat viral dan sampai kemudian Bang Haji Rhoma Irama itu mendapatkan sanksi dari pemerintah. Di mana ketika itu pemerintahan begitu ketat dan begitu tegasnya, siapa saja yang berani kritik pemerintah akan diciduk. Dan Rhoma Irama pada saat kondisi negara ketika itu dengan pemerintahan yang keras, siapa yang berani kritik pemerintah akan diciduk. Rhoma Irama sudah berani melakukannya, melakukan kritik terhadap pemerintah yang kaya makin kaya, korupsi dan lain sebagainya itu dikritik. Nah, ini sama dengan apa yang dilakukan oleh Kanjeng Sunan Kalijogo, sedulur Tipial Wahab. Nah, ketika masih muda itu Kanjeng Sunan Kalijogo melakukan hal itu. Kemudian dalam proses pengembaraannya melihat banyak hal sampai akhirnya Kanjeng Sunan Kalijogo itu bertapa di pinggir kali. Di pinggir kali, di depan aliran air yang begitu luas, yang begitu deras. Tidak hanya sehari dua hari, tapi bisa jadi bertahun-tahun bertapa di pinggir sungai tersebut, sedulur Tipial Wahab. Nah, Bang Haji Rhoma Irama, beliau juga melakukan tapa berata sebagaimana Kanjeng Sunan Kalijogo melakukannya. Bedanya, ketika Sunan Kalijogo itu bertapa dengan duduk menekur menunggui tongkat dari guru beliau, Rhoma Irama melakukan tapa beratanya di depan aliran bahasa. Apa itu aliran bahasa? Beliau menciptakan bahasa-bahasa dalam sebuah lagu yang akhirnya menyentuh banyak orang. Kita pasti mengakui, Anda yang saat ini melihat video ini, entah itu sudah yang tadinya suka terhadap Bang Haji Rhoma Irama atau yang kemudian sekarang menjadi tidak suka gara-gara Bang Haji Rhoma Irama menjadi anggota atau menjadi penggede dari perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, sama-sama mengakui bahwa banyak lagu-lagu Rhoma Irama yang diciptakan beliau itu menyentuh ke kalbu-kalbu para pendengarnya. Bahkan Rhoma Irama sendiri
Hampir saja beliau selalu dalam zamannya kita bisa melihat beliau menyampaikan, beliau sendiri tidak percaya dengan lagu-lagu yang diciptakannya, sangat menyentuh orang, menyentuh hati orang-orang. Nah, sedulur TV Al-Wahab, itu persamaan. Yang namanya air itu adalah bahasa. Kanjeng Sunan Kalijogo bertapa di pinggir sungai, Rhoma Irama bertapa di pinggir bahasa. Bahasa menyampaikan kepada umat dengan bahasa-bahasa yang indah melalui lagu-lagu dan instrumen-instrumen musik yang menyentuh ke kalbu-kalbu pendengarnya, sehingga banyak orang yang tersadarkan dari lagu-lagu yang beliau ciptakan, sedulur TV Al-Wahab. Nah, selanjutnya Kanjeng Sunan Kalijogo setelah diangkat menjadi wali oleh gurunya atau diangkat menjadi mubaligh oleh guru beliau, setelah menjalani tapa brata yang berbulan bahkan mungkin bertahun itu, karena sejarah tidak menyebutkan berapa lama Kanjeng Sunan Kalijogo bertapa di pinggir kali, beliau masih merasa belum menemukan jati diri yang sebenarnya. Beliau merasa masih kotor, merasa masih belum bersih hatinya. Nah, begitu pula Rhoma Irama. Rhoma Irama ketika ketenarannya sudah sangat tinggi, menjadi raja musisi dangdut di Indonesia yang tidak ada seorang pun penyanyi yang menyamainya. Pencipta lagu manapun di Indonesia ini nggak ada yang sama seperti Bang Haji Rhoma Irama. Beliau sudah ada di puncak ketenarannya, berada di puncak kehebatannya, tetapi beliau merasa tidak puas. Ibaratnya Kanjeng Sunan Kalijogo itu beliau sudah sampai makom wali, tapi merasa belum menjadi orang yang bersih, sehingga perlu dibersihkan batinnya secara sempurna. Nah, Kanjeng Sunan Bonang sebagai guru Kanjeng Sunan Kalijogo kemudian mengatakan, harus bagaimana lagi kamu untuk mendapatkan kebersihan hati itu. Kanjeng Sunan Kalijogo, kalau kita lihat di film Sunan Kalijogo itu mengatakan, apapun caranya, wejangan yang panjenengan sampaikan akan saya lakukan. Kemudian dikatakan oleh guru beliau Kanjeng Sunan Bonang, dikubur hidup-hidup. Sunan Kalijogo kemudian dikubur hidup-hidup. Ketika dikubur hidup-hidup itu, Sunan Kalijogo di dalam kuburnya, di dalam tanah, ketika beliau dikubur hidup-hidup, menemukan kesejatian dirinya, sehingga sempurnalah titel kewalian beliau, sedulur TV Al-Wahab. Nah, hari ini Rhoma Irama setelah bertahun-tahun bertapa di depan air yang mengalir berupa bahasa rakyat, kejadian apapun menjadi lagu beliau. Perjudian juga beliau mengeluarkan lagu judi, apa saja tentang ketimpangan-ketimpangan masyarakat. Dakwah-dakwah yang diciptakan melalui lagu-lagu beliau itu adalah tapa brata Raden Haji Rhoma Irama. Semua lagu yang diciptakan adalah hasil tapa beratanya Rhoma Irama di tengah hiruk pikuknya masyarakat negara Indonesia ini, sedulur TV Al-Wahab. Nah, ketika semuanya sudah dilakukan dan Rhoma Irama memiliki tingkat popularitas yang sangat tinggi, beliau justru menemukan kesejatian yang sejati. Apa itu? Beliau melihat persoalan bangsa hari ini harus disikapi dengan tegas dan harus ada yang dikorbankan. Suatu ketika Rhoma Irama ditanya, "Rhoma, Anda sudah terkenal, kenapa sekarang mau-maunya menjadi pengurus PWI Laskar Sabilillah, bergabung di PWI Laskar Sabilillah?" Rhoma Irama menjawab, "Saya tidak peduli, saya wakafkan karir dan usia saya untuk perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, karena PWI LS lah satu-satunya organisasi yang masih peduli dengan bangsa ini." Maka kemudian beliau, Raden Haji Rhoma Irama memutuskan untuk menggelar pelantikan PWLS di halamannya sendiri di lapangan Soneta Record, sedulur TV Al-Wahab. Ini ibaratnya beliau dikubur hidup-hidup dan kemudian sama dikubur hidup-hidup sama seperti Kanjeng Sunan Kalijogo. Beliau kemudian menemukan kesejatiannya, saya harus ada di
PWI Laskar Sabilillah, berjuang bersama Gus Abbas dan lain-lainnya, bersama Kiai Haji Imaduddin, bersama semua tokoh-tokoh dan semua warga masyarakat Indonesia yang bergabung di PWI Laskar Sabilillah. Beliau telah menentukan pilihannya, menemukan kesejatian dirinya, bahwa dirinya adalah terah dari pejuang bangsa Nusantara, sedulur TV Al-Wahab. Ini sangat luar biasa. Itulah kenapa saya mengatakan bahwa Rhoma Irama adalah Sunan Kalijaga modern, sedulur TV Al-Wahab. Nah, bagi Anda yang tidak suka dengan keputusan Rhoma Irama bergabung di PWI Laskar Sabilillah, Anda perlu menganalisa. Silahkan Anda analisa betapa Rhoma Irama pada awalnya tidak ingin bergabung di PWI Laskar Sabilillah, sama seperti Kanjeng Sunan Kalijogo yang tidak mau dikubur hidup-hidup. Tetapi ternyata setelah gurunya Sunan Kalijogo itu tidak ada cara lain kecuali untuk merasakan alam kubur, dikubur hidup-hidup terlebih dahulu di dalam tanah. Ketika Sunan Kalijogo dikubur, menemukan kesejatian dirinya. Dan ketika terjadi polemik nasab ini, di mana Rhoma Irama pada awalnya hanya ingin menyatukan dua kubu yang berseberangan, beliau undang Kiai Imad, beliau undang Kiai Syarif Rahmat, beliau undang Profesor Menahem Ali, diundangnya Dr. Sugeng dan tokoh-tokoh lain yang sejalan dengan pemikiran Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, diundangnya untuk ditanyai dalam wawancaranya di acara Bisikan Roma. Juga diundang kubu sebelah yang punya Robitoh Alawiyah, Habib Taufik Segar, Bahar, Rizik, Habib Lutfi dan lain sebagainya, diundang, nggak ada yang datang. Disitulah Rhoma Irama menemukan kesejatian dirinya. Ternyata yang berani datang hanya kubu Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dengan memberikan semua data-datanya. Disitulah ibaratnya pertanyaan, pikiran yang ada pada Rhoma Irama dengan mengundang kedua belah pihak yang berseberangan, ternyata menemukan kesehatan dirinya, yaitu saya harus bergabung dengan PWI Laskar Sabilillah. Karena apa? Karena para kabib-kabib yang diundang nggak ada yang datang. Itulah kenapa saya menyebutnya Rhoma Irama sebagai Sunan Kalijaga modern, yang sampai kepada tingkatnya bahwa semua lagu-lagu yang diciptakan Rhoma itu boleh kita sebut sebagai karomah dari Rhoma Irama. Yang namanya karomah itu tidak mesti seperti si Makih Magedem yang bisa menurunkan rantai dari langit. Itu bukan karomah kalau menurut saya. Yang namanya karomah itu adalah yang bermanfaat, suatu keistimewaan kejadian dari seseorang yang kemudian akibat kejadian itu menjadi manfaat untuk banyak orang. Jadi Anda harus membedakan. Kalau dibilang lagu kok karomah, jangan salah. Lagu-lagu Rhoma Irama itu adalah karomahnya Waliullah Rhoma Irama. Kenapa? Lagu-lagu khususnya lagu dakwah yang diciptakan oleh beliau menyadarkan banyak orang. Dan berapa orang yang memetik manfaatnya dari lagu-lagu Rhoma Irama, yang pengamen, yang penjual kaset dan lain sebagainya. Mereka semuanya bisa mendapatkan manfaat, yang sadar karena lagu Rhoma Irama itu bukan bisa disebut sebagai karomah karena manfaatnya ada. Lah kalau berbicara karomahnya wali, ada yang menurunkan rantai dari langit, manfaatnya apa untuk umat? Kalau Pakih Magedem bisa mi'raj 70 kali sehari, terus manfaatnya apa untuk umat? Gak ada. Kalau ada katanya wali yang bisa menurunkan hujan susu itu, coba manfaatnya untuk umat apa? Nggak ada. Tapi berbeda dengan lagu-lagu Rhoma Irama, itu manfaatnya sangat banyak sekali. Ini yang disebut sebagai karomah, bahwa karomah adalah kejadian istimewa yang bermanfaat untuk umat. Dan lagu-lagu Rhoma Irama itu bermanfaat untuk banyak orang. Jadi tidak salah kalau saya mengatakan bahwa lagu-lagu Rhoma Irama yang diciptakannya adalah salah satu karomah dari Rhoma Irama. Rhoma Irama mungkin tidak bisa menurunkan rantai dari langit, tetapi beliau bisa menyadarkan banyak orang melalui lagu-lagunya. Nah, dulu TV Al-Wahab terlalu panjang rasanya kalau kita mengungkap sisi spiritual Rhoma Irama. Mudah-mudahan
yang sedikit ini bisa ada manfaatnya. Saya Bahril Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.